Semangat pagi. Oke, sampai ketemu lagi di saya. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang Vehicle Running Account atau yang lebih dikenal dengan VRA. Kalau kita melihat pertemuan sebelumnya yang saya sampaikan, dulu kita pernah membahas tentang yang namanya estate cost. Mari kita refresh kembali, apa keterkaitan antara VRA dengan estate cost. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam dunia perkebunan kita mengenal ada development cost dan asset cost. Asset cost esensinya adalah cost-cost yang berhubungan dengan tanaman-tanaman atau blok-blok yang sudah menghasilkan. Ya, bisa dikatakan istilahnya adalah TM, tanaman menghasilkan. Asset cost sendiri, kalau kita refresh kembali pelajaran sebelumnya, terdiri dari perawatan, pemupukan, panen, transport panen, dan overhead. Ya, itu adalah beberapa bagian-bagian yang membentuk namanya asset cost. Kemudian kalau dilihat dari komponennya, di semua biaya cost terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama adalah labor, ya, biaya tenaga kerja. Kemudian adalah material, ya, bahan baku, chemical dan sebagainya. Kemudian adalah transport, tools, dan kontrak. Nah, keterkaitan antara VRA dengan asset cost adalah di salah satu elemen ini, yaitu transport. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa VRA ini adalah salah satu bagian dari pembentuk cost asset cost. Ya, karena kita lebih spesifik menuju ke arah yang namanya VRA. Apa itu VRA? VRA adalah seluruh kegiatan mesin maupun kendaraan, semua kegiatan ya yang mengikuti daripada unit tersebut, di mana biayanya akan dialokasikan kepada semua aktivitas yang ada di lapangan. Untuk VRA ini bisa berbentuk rupiah per HM maupun rupiah per kilo. Tujuan, untuk apa kita belajar VRA atau Vehicle Running Account? Yang pertama, untuk memonitor biaya operasional per kendaraan dan mesin atau alat berat. Ya, jadi dengan adanya kita belajar VRA ini, kita bisa melihat ya biaya yang kita gunakan dari setiap unit itu seperti apa sih? Apakah naik, apakah turun, ataukah produktif atau enggak? Semua bisa dilihat dari variabel-variabel yang membentuk namanya VRA cost. Yang kedua, kontrol biaya per aktivitas. Apabila sebuah biaya terbentuk dalam suatu unit, contohnya rupiah per kilo atau rupiah per hektar, rupiah per HM, kemudian unit itu bergerak mengikuti aktivitasnya, maka otomatis kita akan bisa melihat berapa sih biaya transport yang ada di aktivitas tersebut. Contoh, misalnya kalau kita bicara DT, ada namanya transport AJK atau antar jemput karyawan. Kalau kita sudah melihat atau menentukan namanya cost daripada DT, otomatis berapa kilometer yang dituju dari sebuah perjalanan mengantar karyawan tadi, disitulah cost transportnya akan terbentuk. Kemudian ketiga adalah mengetahui kondisi kendaraan dan mesin atau alat berat. Di dalam satu VRA, salah satu item VRA juga ada yang namanya fuel consumption, alias bagaimana sih bahan bakar itu beroperasi dalam suatu unit, boroskah atau tidakkah, semua bisa terakomodir dalam namanya VRA cost. Untuk lebih jelasnya kita akan ke slide selanjutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam VRA, Vehicle Running Account, ya, banyak item-item yang membentuk cost tersebut. Yang pertama adalah gaji driver atau operator. Ya, yang kedua adalah BBM. BBM ini adalah bagaimana berapa liter yang dikonsumsi, kemudian berapa perbandingannya kilometer per liternya, atau kalau dalam alat berat itu berapa liter yang dikeluarkan dalam operasi dalam satu HM, kemudian lubrikan, oli, spare part, ya, spare part daripada kendaraan, tires atau ban, internal service, perbaikan di internal workshop sendiri di dalam kebun, kemudian external service, perbaikan-perbaikan yang hanya bisa dilakukan di luar kebun. Contoh kalau bisa perbaikan-perbaikan sifatnya lebih berat, ya, contoh bisa perbaikan bumbungan, ya, atau di Kalimantan namanya serombong, kemudian turun mesin dan sebagainya bisa dilakukan di luar. Kemudian license atau tax berhubungan dengan lisensi daripada kendaraan, pajak dan sebagainya, serta biaya-biaya lain yang di luar item tadi. Nah, semua hal tersebut ya membentuk namanya VRA cost. Nah, untuk VRA cost ini tergantung unitnya, bisa berupa rupiah per kilo,
bisa berupa rupiah per HM. Kalau alat berat rupiah per HM, kalau DT rupiah per kilo. Next, dari semua faktor yang ada di VRA cost tadi, mulai dari gaji sampai ke akhir tadi, ada beberapa hal penting yang menjadi konsentrasi kita atau faktor yang mendominasi daripada terbentuknya VRA cost bisa menjadi murah atau menjadi mahal. Yang pertama adalah utilitas kilometernya. Nah, semakin panjang utilitas kilometer dalam satu unit atau HM yang dicapai, maka VRA cost akan semakin rendah karena pembaginya menjadi lebih besar. Nah, utilitas kilometer ditentukan oleh bagaimana perencanaan daripada unit tersebut. Ya, dimana unit tersebut setiap hari harus mempunyai target nih. Satu bulan ada berapa, satu hari berapa kilometer, satu tahun berapa RKT-nya. Dan dieksekusi di lapangan ini harus jelas. Hari ini dia kemana, hari ini kemana, sehingga mencapai target tersebut. Kalau tidak ada perencanaan yang jelas, otomatis tidak ada komunikasi di lapangan, utilitasnya pun akan menjadi rendah. Yang asalnya targetnya mungkin 83 kilo, hanya menjadi 50 kilo. Ya, semakin tinggi kilometer, maka akan semakin murah VRA cost-nya. Kemudian fuel consumption, ya, kilometer per liter. Ini bagaimana BBM dihasilkan untuk mencapai berapa kilometer. Semakin murah, otomatis cost-nya akan semakin rendah. Nah, fuel consumption ditentukan oleh bagaimana kita bisa merawat kendaraan tersebut dengan beberapa perawatan yang sifatnya harian maupun sifatnya bulanan. Nah, P2H gunanya adalah untuk memeriksa secara harian sebelum unit itu beroperasi. Kalau kita bisa mendeteksi penyakit daripada atau permasalahan unit itu di awal setiap hari, otomatis kerusakan-kerusakan juga tidak menjadi besar. Kemudian juga pemeriksaan berkala sifatnya bulanan, berdasarkan kilometer target sekian kilo, berapa unit yang masing-masing itu ditentukan, disitulah dia dilakukan pemeriksaan berkala. Kemudian spare part, dan terakhir adalah bagaimana sih perilaku daripada driver tersebut. Ya, jadi 4 hal ini adalah yang sangat menentukan bagaimana VRA itu bisa tinggi, bisa rendah. Sekali lagi, apabila utilitasnya tinggi, ya, otomatis cost-nya akan menjadi rendah. Utilitas tinggi ditentukan oleh bagaimana kita maintenance daripada unit tersebut melalui P2H dan melalui pemeriksaan berkala. Kalau kita pemeriksaan berkala dan P2H-nya jelas, kemudian si supir juga ngedrive-nya adalah sesuai dengan standar, otomatis pemakaian spare part juga tidak menjadi cepat. Artinya aus-nya pun menjadi lambat dan cost-nya pun akan menjadi rendah. Sehingga ketika cost VRA rendah, masuk ke beberapa aktivitas, otomatis kembali lagi yang namanya estate cost ini akan menjadi rendah. Karena kita kembali lagi bahwa VRA akan menentukan cost transport. Cost transport akan masuk ke beberapa aktivitas. Jadi sekali lagi, apabila ingin menurunkan estate cost, salah satunya adalah menurunkan VRA cost. Untuk menurunkan VRA cost, kuncinya adalah meningkatkan utilitas atau pencapaian kilometer, kemudian menghemat solar yang ada, serta bagaimana kita mengedukasi si driver supaya berkendara dengan safety, ya, dengan aman, ya, tidak boros, tidak digas terus, intinya supaya lebih hemat. Oke, demikian tentang VRA. Jadi keterkaitan antara asset cost dengan VRA cost sangat besar, ya. Apabila kita ingin menghemat transport cost, otomatis kita harus lebih konsentrasi kepada VRA atau kendaraan yang kita miliki. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita jumpa ke video selanjutnya. Semangat pagi!